Dr. Medera Ferhayanti dipersilakan. Ya, makasih Mbak Evi. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Teknik sekaligus PLT Sesdikjen GTK. Yang kami hormati, di sini ada Pak Kasubag, Pak Diansa, Pak Iman, seluruh tim narasumber yang ada di sini. Ini ada Bu Eli, ada Mas Rizky, ada Mas Patria, ada Mbak Dia, Mbak Fai, Mas Kodri, dan yang lainnya. Ya, seluruh tim Pokja Pembelajaran khususnya di Subko Komunitas Belajar. Di sini ada BIC-nya Mbak Nisa, ada Pak Yaya, serta yang sangat membanggakan ini adalah seluruh penggerak komunitas yang telah hadir dari 30 provinsi. Baik Pak Direktur yang kami hormati, bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan bootcamp penggerak komunitas belajar tahun 2023. Kami mengundang 66 penggerak komunitas sebenarnya dari 33 provinsi. Cuma mohon maaf ini Pak Dir, ada 3 provinsi yang belum mengirimkan utusannya, yaitu Kalteng, Kaltara, dan Aceh. Kemudian peserta ini terdiri dari guru dan kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang kami pilih berdasarkan kriteria, yaitu keaktifan mereka di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah atau guru calon peserta telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang sudah ada agenda pertemuan rutinnya, atau guru dan kepala sekolah penggerak ini aktif di komunitas antar sekolah, kepala sekolah atau guru yang aktif di MKKS, komunitas guru mata pelajaran, K3S, KKG, atau komunitas organik. Kemudian keaktifan mereka dalam PMM. Kepala sekolah dan guru ini telah menyelesaikan minimal 5 topik pelatihan mandiri dengan aksi nyatanya dan telah mengupload minimal 2 bukti karya di platform Merdeka Belajar. Kemudian yang kami bekali untuk pertemuan sampai tanggal 31 ini adalah tentang konsep komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian yang kedua, kita harapkan juga mereka cakap dalam mengembangkan kelompok dan mengelola konflik. Ini Pak Dir. Kemudian yang ketiga, cakap memfasilitasi komunitas belajar. Yang selanjutnya adalah keterampilan sosial emosional. Dan yang terakhir, bisa mengoptimalkan fitur komunitas di platform Merdeka Belajar. Semalam kami laporkan Pak Dir, sudah ada orientasi kegiatan tentang apa yang dilakukan sampai tanggal 31. Kemudian ada dialog dengan Ibu Wahia yang pemilik Sanggar Alam Salam ya, yang ada di Jogja ini. Kemudian berdialog banyak tentang bagaimana kemerdekaan belajar di sekolah beliau dari jenjang PAUD sampai SMA yang PKBM. Jadi mungkin Bapak dan Ibu penggerak terpilih ini bisa paling tidak memiliki banyak insight ya untuk diadaptasi di sekolah masing-masing, walaupun jelas konteks antara PKBM dengan sekolah jauh sekali bedanya, tapi kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang bisa kita tarik dari pertemuan semalam dengan Bu Wahya. Kegiatan ini akan berlangsung 28 sampai 31 Mei di hotel ini, Pak Dir, dan selanjutnya kami mohon arahan sekaligus perkenan Bapak Direktur untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Akhir kalam kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Medera Ferhayanti yang telah menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Memasuki acara inti, sambutan, arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan bootcamp penggerak komunitas belajar oleh PLT Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan sekaligus Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kepada Bapak Dr. Praptono MED dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu
Pokja Pembelajaran beserta tim Mbak Lisa dan Pak Yaya, Pak Paiman, Ketua Pokja Tata Kelola, beserta seluruh tim, Mas Diansa, Ketua Kalus, dan Mas Patria beserta tim teknis yang lainnya. Kembali saya ucapkan terima kasih atas pendampingannya, dan juga yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu para penggerak komunitas belajar ini yang kita sebut dengan champion-champion kita untuk bisa menjadi motor utama dari keinginan kita untuk menumbuhkan komunitas belajar berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Saya mohon izin, saya akan berdiri dan nanti akan ingin mendengar cerita feedback baik dari teman-teman peserta. Tapi cuma nggak bisa seluruhnya ya, karena waktunya sangat terbatas. Saya ada rapat tapi belum mulai, jadi kalau saya tinggal dulu. Baik, saya ingin Bapak dan Ibu berhitung dulu dari depan sini ya, 1, 2 gitu ya, sini terus muter belakang terus nanti kembali lagi di sini ya. Boleh dari Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekarang kan tanggal 29. Ini kan 29. Saya nanti mengatakan dari mana gitu ya. Tapi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu kan sudah sangat aktif untuk menjalankan berbagai macam hal terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, kalau Ibu bisa ceritakan apa hal yang paling membanggakan yang pernah Bapak siapa? Utomo. Pak Utomo ya. Apa yang Pak Utomo rasa paling membanggakan dari aktivitas Bapak selama ini dalam melakukan kurikulum merdeka ini, dan apa tantangan yang paling menyedihkan dari Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Direktur. Pertama ingin saya ungkapkan terima kasih. Saya senang sekali bisa berhadapan dengan Bapak yang sebelumnya saya hanya bisa saksikan di YouTube dan streaming lainnya. Perkenalkan Bapak, saya Utomo dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya guru penggerak angkatan 4 dan alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi kepala sekolah. Amin. Pengalaman saya praktik baik yang sudah saya lakukan kaitannya dengan penggerak komunitas gitu ya Pak ya. Yang paling membanggakan bahwa posisi saat ini saya sebagai tim pengembang kurikulum di tingkat kabupaten Indramayu itu sangat luar biasa Bapak. Jadi untuk IKM sendiri sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan komunitas yang ada di dalamnya. Tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten itu terdiri dari ditanggung jawab oleh kepala dinas, kemudian terlibat di dalamnya ada pengawas sekolah, kemudian ada kepala sekolah, perwakilan ya Pak ya, kemudian ada guru dalam komunitas, ketua MGMP, jumlahnya ada 13 orang, fungsinya untuk menguatkan implementasi kurikulum merdeka dengan teknik melakukan sosialisasi, pendampingan, bimbingan, sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah produk yang dinamakan OSP,
atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Harapannya di dalam perjalanannya itu kita selalu dampingi mereka dalam merencanakan, kemudian sampai akhirnya nanti dalam perjalanannya implementasinya, dan kita evaluasi bersama. Kita pengawasnya sudah punya aset pengawas yang mereka itu fasilitator sekolah penggerak, fasilitator program pendidikan guru penggerak. Jadi kita berkolaborasi di sana, Pak. Dan yang membanggakan, saya ada di dalamnya. Kalau yang paling signifikan, yang paling menyedihkan, Pak, jujur saja, untuk membawa ke dalam paradigma baru ini banyak sekali tantangannya, bukan kendala, tantangan, gitu ya. Tentunya bagi kita sendiri, masih banyak guru-guru di luar sana yang mindsetnya itu paradigma lama susah dibawa ke perubahan, gitu ya. Kurikulum Merdeka ini kan adalah sesuatu hal yang kebutuhan kita bersama, yang mana kita harus lakukan dengan sistem kolaborasi. Tapi insya Allah, Pak, kendala, tantangan tadi, saya nggak mau mengatakan kendala ya, tantangan tadi itu akan bisa kita jadikan sebuah peluang untuk memperkuat itu, dengan tentunya salah satunya adalah kita terus konsisten dengan melakukan pendekatan yang humanis, gitu. Saya sudah terbukti, Pak, dengan hal itu di komunitas saya. Mohon maaf, saya sekarang umur 41. Saya kepala bapak. Kemudian di komunitas saya masih ada yang dikatakan lebih dari itu, tapi tidak ada penolakan, gitu ya. Dengan apa? Dengan saya lakukan pendekatan yang humanis tadi, secara manusiawi tentunya, Pak. Pasti saya yakin siapapun orangnya, ketika kita lakukan pendekatan yang humanis, mereka akan terbuka dan terima dengan ikhlas. Itu saja, Pak. Terima kasih. tadi ngomong, kita dapat satu terminologi Bu Medira bahwa dalam kita berkomunikasi, berinteraksi, perlu kita dengan pendekatan yang humanis. Jadi silakan dielaborasi. Tanggal 29 Mei. Berarti nomor 5. Boleh, nomor 5. Ya, Ibu nanti nama dari mana? Cuman saya ingin Ibu menceritakan bagaimana perjalanan komunitas belajar di satuan pendidikan tempat Ibu bekerja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bapak tadi udah banyak pengalamannya, saya baru perkenalan dulu, Pak. Nama saya Yevita Uzanti, Yevita, dari SMP 2 Jamas Kepayang Bengkulu. Kepayang Bengkulu. Komunitas belajar yang dari sekolah saya sudah berjalan kurang lebih tahun, Pak, baru. Dan sekolah kami juga belum menerapkan kurikulum mereka. Dan kebetulan yang mendirikan komunitas belajar itu adalah saya sendiri, karena saya melihat di sekolah saya itu masih banyak yang belum mau gerak, ya, Pak. Jadi saya pelajari itu dari KMM, saya mendaftarkan komunitas sekolah saya dengan menyelesaikan tutorial topik sehingga terdaftar di KMM. Lalu setelah kegiatan itu membentuk panitiaan kepengurusan, dan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan webinar, Pak, dengan mengundang narasumber praktik baik yang telah diakui di Bengkulu, Pak. Jadi untuk sementara jalannya seperti itu. Dan selain itu kami juga semua kegiatan dalam menyusun untuk implementasi kurikulum Merdeka ini yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti, Pak. Proses itu. Berapa jumlah guru di sekolah Ibu? Jumlah guru di sekolah saya karena sekolah kecil hanya 10 orang yang PNS, 5 orang yang non PNS. Terus setiap hari apa mungkin tidak setiap hari ya, dalam waktu-waktu tertentu itu belum ada belajar bersama dengan guru-guru di sekolah itu. Sudah ada, Pak, sudah ada. 1 bulan sekali itu pasti kami evaluasi pembelajaran dilaksanakan. Dan kebetulan kemarin saya mengikuti praktik baik pendidikan diferensiasi, jadi saya berikan pada teman-teman di sekolah. Jadi aktivitas teman-teman Ibu yang 10 orang guru tadi itu, Iya. apa aja selama kalau lagi ketemu gitu yang dilakukan apa saja? Belajar, Materi pembelajaran dilaksanakan. mengevaluasi Iya. pembelajaran, terus Lalu
ini menyusun instrumen penilaian. Ya, seperti itu Pak. Belajar di platform? Ya juga. Nah ini juga karena ada satu syarat dari dinas kami Kabupaten Payang, bagaimana untuk meningkatkan kualifikasi KPM ini. Jadi agar pencairan sertifikasi itu lancar, jadi kami dilaksanakan untuk mengerjakan KPM Pak. Jadi Sama memang harus kayak gitu. Gurunya harus misalnya kalau PPM Pak, karena kayaknya sih paksa baru bisa. biar terbiasa gitu. Iya, terbiasa. Cuma satu lagi pertanyaan saya, bagaimana komentar atau pandangan para guru setelah dia mendapatkan semacam ketentuan dari Pemda tersebut? Awalnya pasti marah Pak. Jika saya punya sendiri, kok sahabatnya banyak syarat-syarat yang dikasih ini. Tapi saya yakin kalau awalnya sendiri ada tenaga banyak hikmahnya. Karena bagaimanapun kurikulum itu nggak bisa kita mengikuti kita. Kurikulum itu yang kita harus pelajari. Kita harus mengikuti jalan kurikulum gitu Pak. Jadi ya mau tak mau ya harus paksa. Gak lama ya, awalnya menurut juga. Iya, untuk biasa. ini udah topik minimal di Kabupaten Payang gurunya sudah mengerjakan KPM Pak. Itu gimana? Iya, terima kasih. Jadi efektif juga ternyata kalau Dipaksa juga gitu Pak. saya tahun 2023, 20 tambah 23, 43. Nomor 43? 43. Ibu dari? Kurang 3. Kepulauan Riau. Kurang 4 ya Pak. Dari 20 Tanjung tambah Pinang. 23. Ibu sudah pernah mengenal istilah komunitas belajar ramah guru? Belum? Sudah? Boleh jawab Pak? Perkenalan dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. saya Miss Daripa dari SMP Negeri 8 Tanjung Pinang. Kebetulan kami adalah perwakilan dari Kepulauan Riau sebagai yang katanya piloting untuk Ombel di Kepulauan Riau. Berarti nggak kenal istilah ramah Iya. guru ya? Dan sebelum kami berangkat itu. Ya, sebelum kami berangkat ke sini Pak, kami sudah disosialisasikan tentang komunitas ramah guru. Komunitas belajar Ya, belajar ramah ramah guru dalam dalam satuan pendidikan. Mungkin sedikit bercerita ya Pak ya. Alhamdulillah kami kemarin yang awalnya itu IKM, PMM dimulai, kita juga mendaftar untuk komunitas belajar yang ada di PMM dan lulus di gelombang kedua. Namun komunitas kami hanya untuk di sekolah, namanya Komunitas Guru SMP Negeri 8 Tanjung Pinang. Nah, karena di sini juga kita dituntut untuk menuntaskan yang namanya modul ya Pak ya, modul 1 sampai modul 10. Mungkin dari daerah kami, khususnya Kepulauan Riau, kita itu dituntut juga harus mempersiapkan modul. Sehingga kami berinisiatif, saya sendiri sebagai kepala sekolah, mengajak teman-teman, ayo kita menonton bersama-sama. Dan menonton bersama-sama, kemudian kita menuntaskan apakah ini kita masuknya di modul 1 tapi bersamaan menontonnya itu Pak. Ya. Dan ini Bu, saya mau tanya, komunitas belajar yang tadi saya sebutkan yang istilah komunitas belajar dulu di sekolah Ibu sudah berjalan berapa kali pertemuan? Kebetulan gini Pak, kami setiap ada masalah, misalnya ada isu apapun yang terjadi di sekolah, kita ngumpul di komunitas. Dan mungkin jam terbang kami itu karena sekolahnya itu kan dari hari Senin sampai Jumat kan Pak. Kemudian kita pulangnya itu setengah 4. Maka ada rentang waktu setelah anak pulang kita mengisi di Ombel. Jika ada permasalahan, apakah itu isunya anak yang terlambat masuk dan anak-anak yang bermasalah di sekolah dan sebagainya. Jadwalnya sudah tersusun tertentu atau sifatnya masih insidental di sekolah itu? Belum tersusun Pak. Cuma kita mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Oh, bisa. Tapi setiap itu selalu ada pertemuan. Ada, insya Allah.
Apa saja yang pernah dibahas di dalam Komdel itu? Ya, yang saya katakan tadi berdasarkan isu yang kita dapatkan di isu sekolah, misalnya anak-anak sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian juga anak-anak yang nilainya itu rendah. Ini jadi isu kita bersama, bagaimana cara kita mengatasi anak tersebut. Nanti ini yang kita bahas. Kemudian juga kita membahas seperti raport pendidikan. Kemudian sampai kami juga membahas bagaimana rencana menyusun anggaran sekolah. Jadi kami bawa bersama-sama. Nah, selama Ibu sebagai kepala sekolah, lalu Ibu memfasilitasi lah komunitas belajar itu, tantangan apa yang Ibu pernah hadapi dalam manage komunitas belajar? Ya. Selama ini alhamdulillah teman-teman support ke kita untuk pertemuan-pertemuan itu, walaupun misalnya dalam satu kali itu bisa 3 kali atau 4 kali Pak, tidak ada masalah. Karena itu tadi Pak menimbang kita memang masih banyak jeda waktu sebelum pulang, karena anak pulangnya itu jam 2 sore, jam 2 siang, berarti ada jeda waktu lebih kurang 90 menit itu kita di sekolah. Itu dari sejak awal atau setelah melalui proses sekian pertemuan baru guru-guru itu aktif dan menikmati itu dengan komunitas belajar? Di awal kayaknya berat juga Pak, karena biasanya Bu kayak mana kita nggak ada waktu istirahat. Jadi saya memberikan pengertian, kita memulai dari awal. Alhamdulillah sukses, tidak ada permasalahan. Jadi apa saja yang pernah Ibu lakukan ketika berhadapan dengan guru-guru yang masih enggan mengikuti Komdel? Selain tadi apa memberikan pengertian, terus paling saya mengajak, ayo Ibu, kita sekarang harus maju dengan model yang sekarang. Guru lama juga kita harus membuka wawasan, kita harus bisa IT segala macam. Dan permasalahan di sekolah itu adalah permasalahan kita bersama, bukan permasalahan guru kepala sekolah, namun kita dalam satu lingkup keluarga besar di sekolah ini. Dengan memberikan pengertian seperti itu Pak, bahwa kita bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja, alhamdulillah. Seperti itu aja. baik, terima kasih Ibu. Ya. Pokoknya Bapak Imam awalnya sangat tidak mudah ya Bapak Ibu, para guru kita dalam aktivitas Komdel ya, tidak mudah. Tapi ketika kepala sekolahnya itu selalu mendorong, selalu memfasilitasi cara berkomunikasinya baik, itu tidak ada yang merasa diabaikan, itu komunitas belajarnya insya Allah bisa jalan. Satu lagi yang nomor Bu Mega ini lahirnya itu tanggal 11, jadi saya mau yang nomor 11. Masih itu lagi ya. Oke. Nah, Ibu dari? Saya aslinya Surabaya, karena diculik oleh suami saya, orang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan saya menikah dengan beliau beberapa tahun yang lalu. Saya mengabdi di Kabupaten Kupang, jadi guru 26 tahun di SMP Negeri 2 Nekamisi, lalu dilantik Pak Bupati pada 31 Mei tahun lalu. Sebagai Alsa. Iya. Perkenalkan, saya veteran dari DCTN yang di Sutikno. Tadi malam saya sudah berkenalan dan saya sudah menunjukkan buku PCR saya cetak sendiri, saya tulis sendiri, saya jual sendiri. Harganya 75.000, sudah terjual 6.000 buku di seluruh Indonesia. Jadi saya hadiahkan kepada Bapak. Apa hal yang paling menarik dari si buku ini? Bisa diceritakan? Buku ini adalah sesuatu yang remeh-temeh. Orang bilang ketika saya menulis buku, begitu aja kok. Tetapi karena ketika saya diremehkan orang, saya akan bangkit. Itu pemanfaatan Facebook yang saya angkat di lingkungan SMP 2 Nekamisi. Kebetulan teman-teman saya banyak yang
priori dengan Facebook, tidak suka Facebook, sementara saya adalah instruktur kurikulum 2013 dan tingkat instruktur kabupaten, instruktur provinsi sampai instruktur nasional, dan saya menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Telkom HDRI dalam rangka Teacher Medal Award Indonesian Learning tahun 2015. Oke, benar. Ini sebenarnya ada perjalanan yang sangat luar biasa dari Ibu Lis ya. Iya. Sebagai orang yang sangat go nasional terkait dengan implementasi kurikulum 2013, lalu sekarang pun Ibu menjadi champion untuk kurikulum Merdeka. Bagaimana pandangan Ibu terhadap implementasi kurikulum Merdeka baik di sekolah itu maupun secara umum dari pengalaman Ibu selama ini? Pertama saya nggak suka. Saya nggak suka karena pemerintah harus tahu bahwa Indonesia itu bukan di Jakarta, Indonesia itu bukan di Surabaya, dan Indonesia itu bukan di Jogja, di mana jaringan internetnya lancar, mengalir seperti air. Sementara kami di desa itu tidak ada jaringan internet. Di sekolah saya saat ini itu permukaan bumi-nya adalah cekung kayak kacu. Kacu itu bahasa NTT, bahasa Indonesia-nya adalah wajan atau penggorengan. Desa saya namanya Dusun 3 Oemigi, ya. Desa Oemat Lugu, Kecamatan Kupang Barat. Itu ketika saya ditaruh di sana, orang bilang saya dibuang. Sebagai seorang penulis, saya menulis itu jujur. Kejujuran itu penting. Kalau mau sakit hati mau tidak, itu problem bagi saya. Tapi bagi saya pertanggungjawaban saya secara moral itu kepada Tuhan Allah Taala. Ketika saya harus mati, saya menghadap ke beliau, apa yang saya katakan ini yang saya jalankan. Nah itu orang bilang nggak suka. Jadi saya nggak suka. Jadi ketika saya datang di SMP 3 Kupang Barat, banyak hal. Karena di SMP 2 Nekamise itu adalah sekolah model. Orang-orangnya kompeten semua, anak mudanya guru semua. Antara si tua dan si muda itu saling mensupport. Saya yang sebagai orang senior, saya 54, tapi saya senior, saya tidak mau tua karena saya masih muda. Jadi komunikasinya bagus. Ketika saya datang di SMP Negeri 3 Kupang Barat, kelas 7-nya itu hanya 15, kelas 8-nya 16, kelas 9-nya 17, jumlahnya cuma 48. Guru negerinya hanya 5, dan sisanya itu honor semua, gajinya masuk dari tahun 2014, 15, 16 hanya 300.000. Sementara sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagai sekolah implementasi kurikulum Merdeka berubah. Ngebrand saya Pak. Sekarang sudah tahun kedua ya kurikulum menerapkan kurikulum. Iya, dan saya masuk baru tahun pertama Pak. Nah pengalaman yang sudah Ibu dapatkan, yang semula begitu sangat menjadi motor penggeraknya dari K13. Nah sekarang Ibu menerapkan kurikulum Merdeka dan kemudian Ibu bisa tertampil di kegiatan ini. Apa yang Ibu rasakan dengan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah saya diberi talenta dan saya belajar sendiri sebagai seorang penulis. Saya dari potensi anak didik saya, student well-being, bahwa kita harus membuat anak kita itu bahagia apapun yang terjadi, situasinya apapun di rumah. Kami punya termasuk 97% itu penduduknya, masyarakatnya itu menerima beras miskin, dapat uang yang 600.000 itu. Terus stunting tertinggi. Jadi saya menggali potensi student well-being. Saya meminta anak saya menulis buku. Jadi dia dengan begitu kecerdasan anak menulis itu mesti membaca dan terbangun motivasi dan mereka menjadi anak yang cerdas. Dan ini saya hadiahkan untuk Bapak.
Kupang Barat pelaksana IKN. Sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya tuliskan di sini. Ketika saya menuliskan, saya paham meskipun agak sedikit. Iya, layak jadi presiden. Saya bisa satu pertanyaan Ibu. Dari K13 terus sekarang ke kurikulum merdeka dan Ibu sudah menjalankan, Ibu merasa menyesal atau tidak? Bapak, sebenarnya saya itu orangnya nggak tegaan ya. Kurikulum merdeka itu bagus, sangat bagus. Ya. Karena guru saya kan gajinya cuma 300, ya kan? Di rumah nggak ada internet. Nah ini harus saya sampaikan supaya Bapak paham gitu. Bagaimana mereka mau mengakses, mau mendownload di sekolah nggak ada internet, saya pun terganggu Bapak. Karena apa? Sekolah saya dengan rumah jauh, ya kan? Ketika di sekolah nggak ada internet kan kami kan bengong doang. Sampai di rumah saya harus melayani suami, anak, cucu itu saya sudah nampak. Ini harus saya sampaikan kepada Bapak bahwa Bapak harus datang di sekolah saya dan membantu saya untuk mengajarkan internet di sekolah saya. Baik, Bu Lilis, terima kasih atas obrolan-obrolannya. Terima kasih. Baca ya. Baik, terima kasih sangat luar biasa. Saya kira saya harus menyudahi karena sudah hampir. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa semuanya, tapi saya sangat yakin banyak kisah-kisah yang sangat menarik yang sudah Bapak Ibu miliki, dan itulah sebabnya Bapak dan Ibu menjadi perwakilan yang dihadirkan di tempat ini. Jadi mohon terus berkarya, terus berikan yang terbaik. Kita butuh champion-champion yang besar, yang banyak untuk melakukan sebuah gerakan dari transformasi pendidikan nasional kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, komunitas belajar itu adalah jantungnya dari implementasi kurikulum merdeka. Memang ada 6 intervensi, ya, ada platform Merdeka Mengajar, ada webinar, ada narasumber berbagi praktek baik, kemudian ada helpdesk, ada mitra pembangunan, dan yang satu yang terpenting itu adalah komunitas belajar. Mengapa komunitas belajar itu menjadi inti atau jantungnya dari implementasi kurikulum merdeka? Karena dengan komunitas belajar, Bapak dan Ibu bisa menumbuhkan ekosistem belajar di tempat masing-masing. Dengan Komdel, Bapak Ibu bisa belajar, bisa berdiskusi, yang tadi ketika ada problem-problem di anak-anak bisa dibawa kasusnya di dalam diskusi itu, di Komdel itu, lalu dicari solusinya. Bapak Ibu yang merasa bahwa guru-guru kompetensinya belum update dengan perkembangan, belum mengikuti pelatihan secara mandiri di dalam platform, Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi untuk belajar bersama di Komdel. Di Komdel, Bapak Ibu bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, karena Bapak dan Ibu tadi sudah dimulai dengan diskusi anak-anak punya problem, lalu pembelajarannya seperti apa, maka Bapak dan Ibu bisa bekerja sama di situ, bisa merancang proyek bareng-bareng. Kemudian di Komdel, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi apakah yang sudah dijalankan itu sudah baik atau belum. Yang sudah baik, Bapak Ibu bisa identifikasi lalu bisa sharing tidak hanya kepada teman di kolega Bapak Ibu dalam lingkup yang sempit. Bapak Ibu bisa membuat webinar-webinar yang bisa diakses oleh semua guru. Nah, itu sangat bisa dilakukan di komunitas belajar. Nah, yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam melaksanakan komunitas belajar. Tadi dari berbagai cerita
hampir tidak ada yang memulai kobel itu dengan suasana yang sudah enak dan nyaman. Nah, semuanya tadi ada yang mesti harus dipancing-pancing dengan diancam lah tadi ya. Jadi ini nggak akan cair gitu. Awalnya agak gerundel ya, berat, tapi ternyata lama-lama juga bisa menyesuaikan. Ada yang didorong terus, didampingi, istilahnya kalau anak lagi jalan itu dituntun. Ada yang bagaimana cara kita berkomunikasi yang humanis, yang senior nggak perlu merasa mentah-mentah sudah tahu semuanya, yang junior juga nggak perlu minder, atau sebaliknya yang junior itu juga jangan merasa sok sudah milenial dan ngerti teknologi, lalu yang senior merasa sudah jadi orang yang kedaluarsa. Ya, itu semuanya guyur rukun baik semuanya. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjadikan komunitas belajar itu menjadi aktivitas yang dirindukan dan senantiasa dinanti-nanti oleh para guru, sehingga jadwal terschedule itu menjadi penting agar orang berangkat itu sudah tahu bahwa oh nanti akan beraktivitas ini, saya punya problem ini, saya akan berusaha untuk mendapatkan solusinya. Dan di komunitas belajar kita berangkat dengan hasil refleksi apa problem kita bersama, lalu dirancang bagaimana cara menangani problem itu, lalu dipraktekkan di kelas, bisa sambil diamati oleh teman sejawat yang lain ya, dari rencana-rencana yang tadi dibuat, lalu dievaluasi kembali, dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Jadi kita sebut dengan siklus, dan nanti mudah-mudahan bahwa dari itu di kegiatan ini bisa mendapatkan itu semuanya. Dan ketika pulang kembali ke daerah masing-masing, yang dari Indramayu dengan posisinya sebagai pengembang kurikulum daerah, nah ini bisa ibaratnya bahwa dari itu tuh mulai menyalakan dengan penyalakan api itu. Ada percikan-percikannya itu bisa dilihat orang itu, dan kemudian komunitas belajar dari bermula dari sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian kemudian bisa tumbuh menjamur di sekolah-sekolah yang lain. Yakinilah bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau komunitas belajar tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh guru-guru kita dalam mengimplementasikan kurikulum. Tidak ada. Semuanya akan bisa selesai di situ. Kenapa? Karena kalau tidak tahu, aktivitasnya adalah belajar. Kalau Bapak dan Ibu bingung, aktivitasnya adalah berdiskusi. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, maka aktivitasnya adalah bergotong royong, berkolaborasi. Kalau Bapak dan Ibu ini selalu progres ke arah yang lebih baik, maka aktivitasnya dengan progresi. Dan itu semuanya ada di komunitas belajar. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan selamat bahwa itu telah menjadi champion dari setiap provinsi, dan ini tidak banyak. Dan ini awal yang kami mulai di tahun 2023. Ya, dari setiap provinsi berarti hanya ada 2 ya. Ya, jadi saya kira sangat tidak mudah Bapak dan Ibu untuk bisa sampai di tempat ini. Tentu dan dijajakan, dan sepulangnya ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu sekalian. Destinasikan, dan insya Allah tahun 2024 kami akan takhir kembali dari Bapak dan Ibu, dari dua orang ini nanti akan tumbuh champion berapa ratus atau berapa ribu ke depan. Dan ini namanya bootcamp ya. Jadi boleh kita takhir nanti tahun depan dari tangan Bapak dan Ibu itu tumbuh berapa komunitas-komunitas belajar, dan tumbuh berapa champion lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Bu Lilis atas hadiahnya. Mudah-mudahan barokah buat Ibu dan buat kita semuanya. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini saya akan untuk
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.